Oke, halo teman-teman. Hari ini saya akan jelaskan kembali mengenai informasi kefarmasian mengenai sediaan obat. Nah, sediaan obat ini saya suka banget, teman-teman. Karena kenapa? Menurut saya ini adalah sediaan obat jago-jagonya, gitu. Kenapa jago-jagonya? Silahkan ikuti saja presentasi saya. Semoga bisa menambah pengetahuan Anda. Nah, teman-teman, kedepannya saya akan menggunakan channel ini bukan hanya untuk berbagi mengenai informasi kefarmasian, tapi saya kedepannya akan juga membuat konten-konten yang berhubungan dengan bisnis kefarmasian. Nah, bagi teman-teman yang suka ilmu kefarmasian, apalagi ilmu bisnis kefarmasian, cocok banget teman-teman berlangganan channel ini. Maka dari itu, jangan lupa klik subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini ke depannya. Oke? Oke, saya langsung saja ke materi pembahasan pada hari ini. Oh ya, nama saya Nyoman. Oke, materi yang akan saya bawakan adalah biofarmaseutika sediaan parenteral. Oke, sediaan parenteral itu adalah sediaan steril, teman-teman, yang dimasukkan ke dalam tubuh secara boleh diinjeksikan, infus, atau implan. Implan di dalam tubuh gitu ya. Oke, Eh, dan kalau kita berbicara tentang sediaan obat, pasti ada dong keuntungan dan kekurangannya dari sediaan obat ini. Nah, benar banget teman-teman. Semuanya itu tidak luput dari kekurangan dan kelebihan. Begitu juga kita kan. Oke, jadi kalau apa sih? Ada nggak kerugiannya Kak kalau kita gunakan obat parenteral? Ada. Kerugiannya itu kalau udah disuntikan nggak bisa ditarik kembali obatnya. Misalnya, udah disuntikan nih, disuntikan, salah suntik gitu. Mau dikembalikan lagi? Nggak bisa. Oke, jadi itu salah satu kekurangannya, nggak bisa ditarik kembali. Emang ada ya kasus salah suntik? Nggak ada sih kayaknya. Oke, yang selanjutnya harganya relatif mahal. Ya karena pembuatannya juga lebih lebih repot ya dari sediaan-sediaan lainnya karena ini steril teman-teman. Oke, kalau keuntungannya apa kalau gitu? Keuntungannya pemberiannya itu cepat, efeknya cepat banget gitu. Yang kedua, tidak melalui first fast effect karena di luar sistem pencernaan. Oke, dapat diberikan kepada pasien yang tidak sadar. Nah, misalnya pasiennya lagi pingsan pun kita tetap bisa kasih dia obat menggunakan jarum suntik. Nah, kalau misalnya pasiennya pingsan kita paksa minum pil gimana? Secara oral gimana? Agak mungkin lah. Nah, ini bisa juga kalau pasien tidak sadar, it's okay, kita suntik. Sudah bisa efek obatnya bisa tercapai dalam tubuhnya gitu ya. Dan nextnya masih ada beberapa lagi kelebihan-kelebihannya. Monggo silahkan teman-teman baca sendiri. Oke, dan ini jenis-jenis sediaannya. Dan bukan hanya kita tahu secara obatnya ya, jenisnya jadi kita nanti miss di situ. Aku jelasin ya. Jenis sediaannya itu ada yang cair dan ada yang serbuk. Ada juga yang tablet susuk gitu. Nah, kalau misalnya yang cair itu ada cairan infus. Infus yang terkenal itu adalah infus NaCl gitu ya. Infus NaCl gitu. Ada yang serbuk juga seperti seperti apa ya namanya? Contohnya itu antibiotik, teman-teman. Dan tablet tablet susuk gitu ya. Dan karakteristik sediaan, teman-teman. Ini karakteristik sediaannya, sediaan parenteralnya harus steril, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang sediaan parenteral, sediaannya nggak boleh kotor, apalagi steril berarti nggak boleh ada mikroorganisme yang tumbuh dalam sediaannya, ya. Oke. Dan efek farmakologis yang ditimbulkan dengan lebih cepat gitu, dengan timbulnya efek tuh lebih cepat, jadi supaya cepat sembuh gitu, simpelnya gitu sih. Karakteristik yang keduanya itu bebas dari partikel ukuran besar gitu. Nah, ini ada beberapa apa namanya, beberapa jenis-jenis partikelnya dan jumlah partikel yang boleh gitu. Kalau misalnya dia jumlahnya sedianya volumenya kecil kurang dari 100 mili, itu partikelnya hanya boleh 1000 partikel dengan ukuran 25 mikrometer gitu. Wah, mikrometer ya. Oke. Kelihatannya sangar banget.
Nah, kalau yang sedianya agak besar, bisa ukuran partikelnya itu 50 partikel, ukuran partikelnya 10 mikrometer. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran apa sih itu, silahkan klikkan di kolom komentar aja ya. Oke, karakteristik sediaan yang lainnya adalah sediaannya itu harus stabil. Artinya, dia stabil secara fisika dan stabil secara kimia. Nah, stabil secara fisika itu bentuknya tidak berubah gitu ya, teman-teman. Bentuknya tidak berubah. Misalnya, yang cair kalau lama itu dia tetap cair gitu. Tidak mengalami proses perubahan secara fisik gitu. Dan struktur kimianya juga kagak berubah. Jadi, itu yang dinamakan sediaan yang berkarakteristik stabil. Oke. Nah, jenis-jenis rutenya itu apa saja sih kalau obat parenteral? Itu ada intravena, intramuskular, subkutan, intradermal, epidural, intraarterial, dan intrakardiasik gitu ya. Oke. Dan kalau intravena itu gimana sih? Jadi intravena itu simpelnya kayak gini. Simpelnya itu disuntikan di vena gitu. Biasanya itu di atas siku. Kan ada tuh vena di situ. Itu disuntikan obatnya. Kalau intramuskular itu di otot. Boleh juga di otot bahu, bisa juga di otot bokong atau di otot paha juga bisa, ya. Atau ada juga yang nama subkutan, ada intradermal, epidural. Epiduralnya menarik nih. Ini kalau yang mau operasi baru dikasih rute pemberian epidural gitu ya. Apa itu nanti kalau misal teman-teman ingin tahu lebih jelas, kita diskusi saja nanti di kolom komentar ya. Nah, ini ada konsentrasi plasma setelah pemberian dengan dosis yang sama dengan rute yang berbeda gitu. Apa sih itu? Ada di sini ada rute oral, intramuskular, dan intravena gitu, teman-teman ya. Ternyata yang lebih paling cepat itu adalah intravena. Karena kenapa? Kita bisa lihat nih, baru diberikan aja efeknya sudah maksimal gitu. Baru diberikan efeknya sudah maksimal gitu ya. Nah, karena kenapa efeknya langsung maksimal? Karena tidak melalui sistem pencernaan. Nah, kalau misalnya kita mau subkutan, kita suntikan dulu. Nah, tunggu dia berefek, diserap oleh otot-otot untuk kemudian disalurkan ke peredaran darah. Nah, kalau kita melalui sistem oral, kita minum dulu obatnya melalui sistem metabolismenya kita kembali. Absorpsi, metabolisme, ADME ya. Absorpsi, metabolisme, apalagi itu aduh aku lupa tuh ADME itu apa ya, pokoknya nanti aku klikin deh di kolom komentar, di deskripsi aja aku simpanin apa itu ADME ya. Oke, setelah melalui proses ADME itu baru obatnya ini berefek gitu, baru makin lama makin hilang gitu ya. Oke, dan ini ada dua jenis, yaitu ada obat Fiblos dan 4 drip gitu. Ini untuk melihat seberapa cepat obat itu mencapai efek maksimalnya gitu ya. Oke. Tadi kan ada beberapa jalur pemberian obat secara intraperitoneal ini. Yang pertama ada intravena. Intravena itu adalah cara pemberiannya itu seperti yang saya bilang tadi. Ini biasanya diberikan di daerah di atas siku gitu. Karena di sana kelihatan pembuluh darah venanya kita gitu ya, secara menggunakannya pakai jarum suntik gitu. Nah, ada cara pemberiannya juga, tapi saya nggak akan sharingkan cara pemberiannya karena berbahaya. Hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang udah profesional saja ya teman-teman, seperti tenaga medis kesehatan yang bisa melakukannya gitu. Soalnya kalau nggak profesional bahaya gitu, kan ada kaidah-kaidahnya gitu ya. Yang kedua ada intramuskular. Intramuskular itu adalah efek efek tercepat kedua setelah setelah intravena, karena kita langsung suntikan juga dia di otot gitu. Karena di otot itu juga banyak pembuluh darah yang bisa langsung ke pembuluh darah, jadi obatnya cepat berefek gitu ya. Dan biasanya ini disuntikan di daerah-daerah ototnya kita, misalnya di bahu atau juga di bokong atau juga di paha gitu teman-teman ya. Dan di bagian otot rangka, bener banget. Oke, volume pemberiannya itu umumnya 5 mm, mililiter maksudnya, 5 ml
2 sampai 5 ml ya. Oke, ini yang subkutan. Subkutan itu artinya di bawah permukaan kulit. Nah, di situ di jarumnya itu disuntikan tuh ke bawah permukaan kulit. Tapi ingat ya, ini berbahaya. Yang boleh melakukannya hanya orang berprofesi sebagai tenaga teknis kesehatan, seperti perawat, dokter, farmasi dan sebagainya gitu ya. Oke, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas obat di dalam tubuh nih. Jadi bioavailabilitas itu adalah ketersediaan hayati obat dalam tubuh. Jadi itu yang mempengaruhi ada 3 faktor utamanya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada faktor fisikokimia, ada juga faktor fisiologi dan faktor formulasinya. Itu apa sih itu? Nah, kalau faktor fisikokimia lebih mengarah ke fisiknya, seperti laju disolusinya gimana, obat dalam tubuh itu gimana, terus koefisien praktisinya gimana, kelarutannya gimana gitu ya. Dia larut nggak dalam lemak atau larut dalam apa. Nah, itu yang mempengaruhi faktor fisikokimia gitu ya. Oke, dan laju disolusi gitu. Laju disolusi ini sangat berpengaruh pada ukuran partikelnya. Ukuran partikelnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini namanya ukuran partikel. Ini laju disolusinya. Oke, bisa nanti dibaca aja sendiri. Ini gampang kok. Oke, dan faktor fisiologi itu gimana sih? Nah, terutama obat terutama dalam absorpsi obat, aliran darah ini. Oke. Dan aku ulangi ya. Faktor fisiologi. Faktor fisiologi ini sangat dipengaruhi oleh aliran darah dalam tubuh. Kalau peraliran darahnya kita bagus, lancar, maka cepat dia ketersediaannya dalam tubuh. Yang mempengaruhi itu salah satunya aliran darah tadi, pengaruh obat bisa juga satu obat itu dapat mengaruhi ketersediaan bioavailability obat di dalam tubuh loh. Yang kedua ada gerakan-gerakan dan tempat injeksi gitu. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih jelasnya mengenai gerakan-gerakan tubuh apa sih yang dapat mengaruhi bioavailability atau tempat injeksinya gimana sih yang tepat, nanti bisa kita diskusikan saja di kolom komentar ya. Kita lanjut ke ini faktor fisiologinya lagi. Ternyata untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda, teman-teman. Faktor fisiologinya itu berbeda gitu. Nah, jadi teman-teman bisa baca sendiri nih. Di sini ya. Sini teman-teman bisa baca sendiri. Ini hanya perbedaan-perbedaannya saja gitu ya. Ini injection site-nya berapa untuk female dan male-nya. Oke. Kita lanjut ke faktor formulasi. Nah, yang pertama untuk intravena. Nih ada intravena dan intramuskular subkutan. IM itu intramuskular, SC itu subkutan ya. Kalau untuk intramuskular subkutan ini ada beberapa sediaan-sediaannya, formulasinya seperti aqueous solution, aqueous super suppression dan lain-lain. Ini teman-teman bisa baca sendiri di sini ya. Nah, ini ada efek obat dengan berbagai formulasi. Nah, ini ada beberapa formulasi nih. Kelihatannya memang agak ribet tapi enggak kok, teman-teman. Nah, ini ada beberapa formulasi ya, ada beberapa formulasi. Ini nama formulasinya, ini namanya efeknya gitu. Oke. Ini kalau ada yang mau ditanyakan tentang ini silahkan klik aja di kolom komentar ya. Nanti kita bahas sama-sama, karena ini tinggal dilihat aja kok. Ini Zeiss partikelnya, gitu ya. Ukuran partikelnya hanya kita perlu terjemahkan aja kok. Ini gampang kok dipahami. Oke, kita ke bagian terakhir dari presentasi ini, pasti evaluasi sediaannya itu gimana sih. Nah, evaluasi yang pertama itu penampilan fisiknya ya. Dalam kita harus perhatikan tuh penampilan fisik satu obat itu. Jangan menilai sesuatu dari bentuknya dan menilai buku dari covernya, tapi kalau ini kita harus nilai juga dari warnanya, dari luarnya kita harus nilai juga gitu, karena bakal warnanya gimana, baunya gimana, rasanya gimana, itu harus kita tahu juga gitu ya. Dan viskositasnya dan homogenitasnya. Viskositas itu apa sih? Kekentalan. Nah, kekentalannya gimana, udah sesuai belum? Terus homogenitasnya, homogen itu tercampur ya, kerataannya
tersebar dalam semua fitratnya enggak gitu, semua dalam tempatnya enggak gitu. Dan ada juga uji mikrobiologinya gimana, uji in vitro in vivonya gimana. Nah, oke teman-teman, bagi yang mau tanya-tanya tentang uji mikrobiologi atau uji in vivo itu, nah saya bukan jelaskan di sini, nanti silahkan teman tanyakan saja di kolom komentar, nanti saya bisa jelaskan lebih lengkapnya di sana ya, karena hari ini bukan membahas tentang uji mikrobiologi ataupun uji in vivo gitu ya. Oke teman-teman, itu dia presentasi saya mengenai sediaan obat intraperitoneal. Oke, bagi teman-teman yang menyukai video-video seperti ini, silahkan berlangganan channel ini. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa channel ini saya akan gunakan ke depannya bukan hanya untuk berbagi tentang informasi kefarmasian, tetapi juga saya akan membagikan tentang bisnis kefarmasian. Kita tahu kita harus membantu perekonomian Indonesia. Kalau misalnya banyak tercipta sebuah pengusaha, apalagi itu yang sebagai basic farmasi, itu akan membantu perekonomian Indonesia ke depannya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bisa membantu. Saya Nyoman, terima kasih dan sampai jumpa.